Halo pemirsa, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bunda Arbiah. Di video kali ini Bunda mau berbagi resep 3 resep kue naga sari yang berbeda. Untuk resep yang pertama, kue naga sari dengan bungkus daun pisang. Untuk resep yang kedua, kue naga sari dengan cetakan. Dan untuk resep yang ketiga, kue naga sari labu kuning. Langsung saja untuk resep yang pertama, kue naga sari dengan bungkus daun pisang. Yang pertama, kita masak santan terlebih dahulu ya. Saya menggunakan santan ini dari setengah butir kelapa yang sudah tua dan besar, atau jadi santan 1180 ml. Jangan lupa tambahkan daun pandan atau bisa diganti dengan vanili, ini supaya baunya harum ya. Diaduk-aduk terus, jangan sampai santannya ini nanti pecah. Dimasak sampai mendidih, sampai daun pandannya ini berubah menjadi kecoklatan seperti itu ya. Kemudian matikan apinya dan dinginkan. Kemudian siapkan tepung beras, ini 250 gram tepung beras, dan tambahkan 50 gram tepung sagu. Saya menggunakan tepung sagu, boleh diganti dengan tepung tapioka dengan jumlah yang sama ya, 50 gram. Kemudian gula pasir, ini saya menggunakan 170 gram, dan garam 1 sendok teh. Diaduk sebentar sampai tercampur rata. Kemudian masukkan santan yang sudah direbus tadi ya, ini sudah dingin ya. Dimasukkan sedikit dulu. Diaduk-aduk supaya nanti tepungnya tidak bergerindil. Jadi jangan langsung dimasukkan semua. Kalau sudah larut semua, masukkan santannya semuanya ya. Selanjutnya kita panaskan menggunakan api sedang, dan jangan lupa diaduk-aduk terus supaya nanti tidak gosong di bawah. Apinya tidak boleh besar ya, ini sedang cenderung kecil, dan diaduk-aduk terus. Dan ini sudah mulai menggumpal, kita aduk-aduk terus sampai matang ya, sampai kalis. Kalau bisa gunakan wajan yang anti lengket supaya adonannya nanti tidak lengket di wajannya, di dasar wajan. Kita aduk terus sampai kalis. Dan ini sepertinya sudah mau kalis ya. Kalau sudah kalis, matikan apinya. Kemudian kita siapkan pisang. Saya menggunakan pisang raja, boleh menggunakan pisang kepok atau pisang sobo ya, sesuai selera saja. Ini saya belah menjadi 2, dan ujung-ujungnya jangan lupa dipotong dulu. Dibelah-belah seperti itu. Dan ini sudah selesai, sudah dibelah semua. Kemudian kita sisihkan dulu. Saya siapkan daun pisang, ini sudah dilayukan daun pisangnya. 1 lembar daun pisang. Kemudian taruh adonan naga sari secukupnya saja. Saya gunakan 1 centong nasi ya, kita pipihkan seperti itu saja.
kemudian masukkan pisangnya dan ditutup seperti yang ada di video. Caranya mudah sekali, hanya seperti itu saja ya. Ini ditutup sampai pisangnya tertutup rapat, dan jangan tebal-tebal, cukup tertutup saja. Dan setelah itu kita gulung daunnya. Dan lipat ke bawah. Kalau daunnya nanti terlalu panjang, bisa digunting ya atau dipotong. Dan hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi. Ini diulangi supaya mudah ya nanti cara bikinnya ya. 1 centong nasi saja, terus kemudian diisi dengan pisang. Ini pisangnya setengah, dan ditutup kembali dengan adonan. Gunting ujungnya karena terlalu panjang, dan kita tekuk ke belakang, dan hasilnya seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini sudah selesai. Kemudian kita kukus kurang lebih 30 menit sampai matang. Setelah 30 menit ini nagasari sudah matang ya, hasilnya seperti itu. Kita angkat dan dinginkan. Nah pemirsa, ini dia hasil nagasari. Ini sudah dingin. Hasilnya jadi banyak ya, kurang lebih jadi 20 nagasari. Seperti ini hasilnya. Dan ini akan saya potong ya, kita lihat dalamnya. Seperti ini hasilnya, cantik sekali kan? Ini dibuka ya, coba kita buka. Ternyata hasilnya ini menul-menul sekali. Dan rasanya ini legit, manis, pokoknya enak banget. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara pembuatan nagasari yang legit, menul-menul, dan tidak mudah basi. Sekian dulu untuk resep hari ini. Silahkan mencoba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa di resep berikutnya. Untuk resep selanjutnya, kue nagasari gula merah. Ini menggunakan cetakan ya, tidak pakai daun pisang. Langsung saja bagaimana cara pembuatannya. Tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, buat karamel dulu dari gula pasir 100 gram. Kalau sudah mencair seperti itu,
Masukkan gula merahnya atau gula aren 150 gram. Diaduk sampai tercampur rata. Tunggu sampai gula merahnya mencair. Kalau gula merah sudah mencair, masukkan santan sedikit demi sedikit agar tidak meletup-letup ya. Sedikit dulu, kemudian diaduk. Ini santannya kurang lebih 900 ml. Diaduk supaya itu gulanya mencair ya. Diaduk terus pemirsa sampai mencair. Jangan lupa tambahkan daun pandan 1 lembar saja. Gula sudah mencair, selanjutnya masukkan semua santan yang tersisa. Dimasak sampai mendidih ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Ini larutan gula dan santan sudah mendidih. Selanjutnya matikan apinya dan biarkan dingin. Sambil menunggu santannya dingin, kita siapkan pisang untuk isiannya. Saya menggunakan pisang kepok yang sudah matang. Kemudian pisangnya dibelah menjadi 2 dan dipotong-potong kecil seperti itu ya pemirsa. Kecil-kecil saja supaya nanti bisa masuk ke cetakan. Kecil seperti ini pemirsa. Dan potong semua sisa pisangnya. Kemudian santan yang sudah dingin kita saring supaya kotorannya nanti tidak ikut ya. Kemudian siapkan wadah atau mangkok. Masukkan tepung beras 250 gram. Dan tepung tapiokanya 50 gram atau 4 sendok makan. Ini tujuannya supaya nanti hasilnya kenyal. Tambahkan vanili 1 sendok teh. Aduk sebentar supaya tercampur rata. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk biar hasilnya nanti bagus ya. Masukkan lagi dan aduk seperti itu seterusnya sampai selesai. Kalau sudah tercampur rata, semua santan sudah masuk, selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan putu seperti itu ya. Ini jangan lupa diolesi dulu dengan minyak. Dan masukkan pisang yang tadi diisi 3 saja seperti itu. Isi semuanya sampai selesai ya. Kemudian masukkan ke dalam panci yang airnya sudah mendidih ya. Dan isi dengan larutan tepung tadi setinggi pisangnya. Jangan lupa pada saat diambil itu diaduk dulu adonannya supaya tepungnya tercampur, tidak mengendap di bawah. Diisi semua.
Kemudian tutup dan kukus kurang lebih 10 menit, 7 sampai 10 menit. Setelah 10 menit kita buka dan atasnya dikasih pisang lagi. Dikasih 2 atau 3 pisang. Seperti itu. Kemudian dituang adonan tepung beras. Diisi sampai penuh ya. Jangan lupa setiap mengambil adonan, adonannya diaduk dulu supaya tidak menggumpal di bawah tepung berasnya. Diisi sampai penuh semua. Kemudian ditutup dan masak kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kita buka tutup pancinya. Seperti itu pemirsa, sudah matang. Dan matikan apinya. Seperti ini kue nagasarinya sudah matang. Ini sudah dingin ya pemirsa. Coba kita lepas. Caranya seperti itu. Seperti ini pemirsa, hasilnya cantik sekali kan. Coba kita belah ya. Nah, dalamnya seperti itu. Ini rasanya manis sekali dan legit. Nah pemirsa, seperti ini hasilnya nagasari karamel gula merah tanpa daun pisang. Ini nanti bisa dikemas ke dalam Mika donat seperti itu ya pemirsa. Jadi bisa menghemat daun pisang. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di resep berikutnya. Resep selanjutnya kue nagasari labu kuning. Langsung saja bagaimana cara pembuatannya, tonton videonya sampai selesai. Bahan utamanya tentu saja labu kuning ya. Ini sudah saya kukus dan saya haluskan seperti itu sampai halus ya. Kalau sudah halus sisihkan dulu. Kemudian siapkan wajan atau panci ya seadanya. Masukkan tepung beras, ini 200 gram. Kemudian tambahkan tepung tapioka 50 gram, boleh diganti tepung sagu ya, atau tepung maizena juga bisa. Gula pasir 12 sendok makan atau setara 150 gram ya. Tambahkan vanili 1 sendok teh supaya harum. Dan masukkan santannya, ini 400 ml, kekentalannya sedang saja, lebih kental juga lebih bagus. Dan aduk-aduk ini sampai tercampur rata ya tepung berasnya. Masukkan sisa santannya semuanya. Kalau sudah tercampur rata, masukkan labu kuningnya. Dan diaduk sampai tercampur menjadi satu ya, antara labu kuning dan tepung berasnya ini sudah menjadi lembut, sampai dicampur sampai lembut. Supaya warnanya lebih tajam ya, saya tambahkan sedikit saja pewarna kuning. Nanti warnanya jadi lebih cantik.
Kalau sudah selesai, selanjutnya dimasak dan diaduk-aduk terus ya. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti bawahnya tidak gosong. Jangan lupa ini diaduk-aduk terus. Ini sudah mulai menggumpal ya, sedikit menggumpal. Diaduk-aduk terus. Dan ini sudah menggumpal ya, airnya sudah menyusut. Ini dimasak terus ya sampai matang, sampai airnya habis atau sampai kalis ya. Dan ini sudah mau masak ya, ini sudah mau kalis. Dimasak lagi sebentar biar masak matang sempurna. Terus dibalik-balik ya sampai semuanya matang ya. Ini kelihatan bening seperti itu. Kalau sudah matang, nanti matikan apinya. Kemudian siapkan daun pisang. Ini sudah bersih ya daun pisangnya. Seperti itu, ambil sedikit sesuai selera ya. Ini saya pakai centong nasi, 1 centong nasi seperti itu ya. Kemudian digulung seperti membuat kue nagasari seperti biasanya, dan lipat ke dalam. Ulangi sekali lagi. Dan bungkus semua sampai habis ya. Dan ini sudah selesai semua membungkusnya. Kemudian akan saya kukus. Ini airnya sudah mendidih. Ini dikukus kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini sudah matang ya. Matikan apinya dan dinginkan dulu. Nah pemirsa, ini dia nagasari labu kuning. Ini sudah hangat ya, dan sudah saya potong daunnya yang atas dan yang bawah. Dan penampakannya seperti ini ya, lembut, kenyal-kenyal, dan manis, legit. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara pembuatan nagasari labu kuning. Silahkan mencoba di rumah. Sekian dulu untuk resep hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di resep berikutnya. Nah pemirsa, ketiga resep kue nagasari yang berbeda sudah selesai. Silahkan mencoba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di resep berikutnya.